kenapa tidak secara keseluruhan itu angka-angka itu keluar? Apa memang disimpan atau apa dan sebagainya? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kronologisnya itu tanggal 31 Maret itu 2020 itu dilakukan pengambilan darah lengkap terhadap 75 orang klaster umrah, ya. Tetapi dalam perjalanan itu kami baru mendapat informasi bahwa ada 1 orang warga Sidrap yang positif di Rumah Sakit Wahidin. Sehingga kami memerintahkan teman-teman di lapangan untuk mengecek siapa yang paling kontak erat dengan ini. Ditemukanlah 2 warga Buai. 2 warga Buai. Ya, kalau dalam bahasa sekarang orang mengatakan asisten rumah tangganya. Itu kita tarik masuk. Atas izin Pak Sekda pada saat itu kita izin masuk. Jadi yang ada di Rusunawa itu 75 klaster umrah plus 2 yang kontak epidemiologis itu. Jadi 77, Pak. Dan yang 2 orang itu kita pisahkan lantainya, di lantai paling atas dia. Ya. Di situ. Pada saat itu kita melakukan rapid test. Rapid test terhadap 77 orang ini. Ya. Hasilnya 48 orang negatif, 29 positif. Ya, rapat itu berlangsung alot di tempat ini juga disepakati 29 orang itu dibawa ke Rumah Sakit Arifin Numan. Tetapi dalam perjalanan di Rumah Sakit Arifin Numan, kami mendapat kabar bahwa 1 warga Sidrap yang ada di Rumah Sakit Pelamone itu positif. Sehingga kami memerintahkan lagi anggota di lapangan TRC untuk mencari siapa kontak eratnya. Kontak erat itu kita temukan. Sehingga yang kita ambil swabnya di Rumah Sakit Arifin Numan itu 30. 29 klaster umrah plus 1. Jadi 30, Pak. 30. Nah, saya ingin menyampaikan di sini karena Pak Sekda tadi menyampaikan terkait dengan saudara kita yang ada di Rumah Sakit Nenek Malomo. Kalau dilakukan pengambilan tes, rapid test, itu harus, kalau positif, harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Bukan boleh, harus, itu protap. Jadi pertanyaannya saya, kok bisa saudara kita itu yang ada di rapid test di Rumah Sakit Mas Bengkulu dikirim ke sini? Itu kan pertanyaan. Karena harus. Ya, jadi jawabannya nantilah teman-teman media. 1 April itu ya dilakukan hari Jumat. Hari Kamis direncanakan pengambilan swab di Rumah Sakit Arifin Numan, tetapi satu dan lain hal ada kebutuhan yang kurang pada saat itu sehingga kami diperintahkan Pak Sekda untuk berangkat ke Makassar menjemput itu. Kami berangkat ke Makassar PP. Dan tanggal 3 hari Jumat 3 April hari Jumat itu diambillah pemeriksaan swab. Ya. Kami pada saat itu ada di Rumah Sakit Nenek Malomo untuk konsolidasi teman-teman kita di Rumah Sakit Nenek Malomo. Kami dapat telepon dari teman dari Rumah Sakit Arifin Numan bahwa pengambilan swab sudah selesai, Pak. Saya komunikasi Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Makassar yang di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Dia sampaikan ke saya jam 4 sore harus sudah tiba di Makassar. Pak Sekda bilang sama saya, bisa enggak? Saya bilang biarlah perjalanan ini saya negosiasi, bisa enggak saya, karena ini perjalanan jauh. Jam 5.45 dari tangan saya ke tangan Kepala Balai Laboratorium saya serahkan yang 30 orang. Ya. Jawabannya begini. Saya tanya, kapan hasilnya bisa saya dapat? 1 sampai 3 hari. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang diperiksa di Balai Laboratorium itu adalah seluruh Sulawesi Selatan, seluruh Pulau Sulawesi. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Sehingga begitu banyak spesimen yang diperiksa di sana. Pada Minggu tanggal 5 April 2020 kami mendapat berita bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 21 dari 30 spesimen yang kami bawa. Hasilnya 14 negatif, positif 7. Sekali lagi teman-teman media, saya ingin menyampaikan begini, bahwa kami punya protap. Protapnya begini, tidak diperkenankan kabupaten kota merilis angka-angka sebelum provinsi merilis angka-angka. Pengarahan Pangdam, Kapolda, dan Bapak Gubernur pada kami semua kepala dinas kesehatan disampaikan
provinsi juga tidak boleh merilis angka-angka sebelum pusat merilis angka-angka. Ya, jadi mungkin teman-teman media sudah dapat angka-angkanya melalui itu, tapi kami kan belum bisa merilis. Sehingga 14 orang ini tidak ada orang yang tahu siapa yang negatif, siapa yang positif. Saya cuma menyampaikan Ketua Tim Medis Dr. Wawan, Dr. Iwan Ahmad, spesialis penyakit dalam, saya sampaikan 7 positif A, B, C, D, E. Amankan ini. Karena tentu kan ada tindakan berbeda dengan yang negatif. Kesepakatan ada indikasi medis 14 negatif, harus pulang. Harus pulangnya itu Pak, harus dirapatkan lagi oleh Pak Seda, Pak Dani, Pak Kapolres. Tidak serta-merta dipulangkan. Jadi saya bilang, saya ini sudah mau pensiun, baru ada pasien yang diantar oleh Pak Kapolsek dengan Pak Dan Ramil pulang di rumahnya. Pasien COVID. Jadi ini ada memang hal-hal yang sangat luar biasa. Hari Senin tanggal 6 April, ya jam 7 malam, saya dapat telepon lagi dari Kepala Balai. 7 sudah selesai. 7 sudah selesai. 6 negatif, 1 positif. Jadi sudah 8 positif. Sudah 20 yang negatif. Dia sampaikan kepada saya pada saat itu, Dr. Iwan, hari ini paling lambat besok jam 8 pagi saya terima 2 orang yang meragukan pemeriksaan swabnya. Ya. Jadi jam 10.45 malam, ya selesai pengambilan swab terhadap 2 orang ini diantar oleh seorang perempuan, petugas lab. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak bekerja, saya bilang ini sudah tidak punya hati nurani. Sudah anaknya dia tinggalkan, suaminya ditinggalkan. Saya bilang harus diantar ini malam. Jam 5 WA-nya ke saya bilang saya sudah tiba kembali dari Rapna. Ini tidak terekspos ini, Pak. Jadi saya mohon dukungan teman-teman sekalian. Kalau kami Pak Seda, Pak Dandim, Pak Dr. Budi dikritik, silahkan aja kritik. Saya sudah siap dikritik. Tetapi adik-adik kami di lapangan itu belum tentu siap. Jadi mohon dukungan media. Terakhir tadi malam Pak, tadi malam itu kami mendapat berita bahwa dua-duanya yang diulang itu positif. Itulah jumlah secara keseluruhan yang positif yang ada di Rumah Sakit Arifin Nugma. Saya juga ingin menyampaikan begini, oleh karena ini juga menjadi pertanyaan terkait dengan rapid test. Ya. Jadi rapid test itu kenapa dilakukan 2 kali? Kenapa dilakukan 2 kali? Oleh karena kalau infeksi virusnya di awal atau hari pertama, hari kedua bisa false negatif. Sehingga SOP itu mengatakan harus diperiksa ulang di hari ke-7 sampai hari ke-10. Atas perintah ketua tim, kita kembali lagi memeriksa yang 48 orang yang tersisa. Semuanya negatif sama dengan yang disampaikan tadi Pak Dandim. Tetapi atas indikasi medis, 1 orang diminta untuk merapat hari Senin untuk diambil swabnya di Rumah Sakit Arifin atas pertimbangan medis. Ya, karena pemeriksaan swab itu akurasinya itu 99%. Kalau rapid test itu adalah screening, akurasinya itu 85 sampai 95%. Tetapi begitu rapid test positif harus dilakukan pemeriksaan swab. Kalau negatif, apa yang disampaikan tadi dari rumah sakit bahwa harus dilakukan lagi pemeriksaan swab 2 kali, itulah yang kita lakukan. Jadi artinya apa yang disampaikan dari rumah sakit bahwa tidak ada orang yang siap, tentu dengan segala kekurangan kita, tetapi tentu kami punya tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Ya, tentu sekali lagi mohon sekali lagi dukungan supaya informasi tidak simpang siur. Jangan takutlah seperti yang disampaikan dari Pak Dani, jangan takut dengan angka-angka ini. Karena kita bekerja. Bukan juga kita mengapresiasi bahwa yang tidak ada angka-angkanya itu 0 apa semua dan lain sebagainya itu berarti di situ memang negatif, tidak. Karena yang perlu kita sampaikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, mungkin selain Makassar, Kabupaten Sidrap yang paling aktif berhubungan dengan provinsi dan pusat. Saya sampai dalam 1 minggu kadang 5 kali bolak-balik. Ya. Atas izin Pak Seda, saya bolak-balik untuk menjemput ini. Terakhir untuk rapid test yang kita lakukan kemarin ini adalah perjuangan. Saya sudah terakhir saya bilang, kalau ini saya sudah tidak dapat, mungkin kita sudah demo besoknya ini. Karena saya melalui kadis provinsi juga sudah angkat tangan, tidak ada itu barang. Ya kita melalui teman-teman yang di pelabuhan katanya ada barang ini, saya lihat ini, tapi mungkin bisa dikomunikasikan. Waktu mengambil barang ini saya perlu Bapak tahu, saya bilang seperti inilah mungkin kalau orang mau beli narkoba. Saya ditunjukkan satu alamat, di alamat itu tidak orang kenal.
Jadi saya menelpon lagi, Bapak di mana ini? Dibilang saya ada pakai baju biru di ujung sana. Bapak pakai baju apa? Saya pakai baju putih. Saya minta kwitansi pembelian, tidak mau Pak. Tidak mau. Saya bilang saya cuma mau tolong Bapak saja, beli saja. Jadi tidak semudah Bapak Ibu bayangkan, bilang bagaimana pemerintah daerah tidak melaksanakan ini. Pak Seda sudah memesan, kalau saya tidak salah 500. Tapi sampai hari ini belum, barangnya itu belum ada. Jadi rencana schedule itu memang ada, tetapi barangnya tidak ada. Dan bukan cuma Sidrap yang butuh. Bukan cuma Sidrap yang butuh. Masyarakat kabupaten kota lain juga butuh. Ya, jadi mohon dukungan kita semua, yang yakin saja di bawah kendali Bapak Bupati, Pak Wakil Ketua, Pak Dandi, kita semua bekerja untuk masyarakat Sidrap. Agar kita butuh. Ya, karena informasi di lapangan tentu kan tidak seindah dengan yang ada di meja sini. Tentu masyarakat kita dibutuhkan pemahaman.